Hai Academia, buat yang penasaran mengenai apa sih sertifikasi yang ada di PMI, kali ini kita akan membahas khusus mengenai sertifikasi PMI RMP, yaitu Risk Management Professional. Nah, PMI RMP ini adalah salah satu sertifikasi yang dikeluarkan oleh PMI, yaitu pertama selain PMP yang semua sudah tahu kan tentang Project Management Professional, untuk asosiatnya yaitu CIPM. Terus buat yang lebih spesifik yaitu bisa ada scheduling atau SP, RMP Risk Management Professional, ACP Agile Certified Practitioners, PBA Professional Business Analyst. Dan untuk yang lebih levelnya di atas Project Manager biasanya ada untuk Program Management, itu adalah PGMP dan PMFP untuk Portfolio Management. Nah, apa sih sebetulnya PMI RMP itu sendiri? Ini sertifikasi biasanya yang diuntukkan untuk profesional yang bergerak di bidang risk management atau risk analyst. Tapi tidak harus yang risk analyst aja, project manager kalau dia ingin punya sertifikasi RMP sangat dianjurkan. Karena sebetulnya sertifikasi ini sangat bermanfaat sekali. Karena seperti yang kita tahu bahwa di setiap project itu pasti ada risk. Nah, jadi dengan proses ketika kita menyiapkan sertifikasi risk, kita bisa lebih tahu bagaimana sih cara mengelola project yang jika ada uncertainty atau risiko terjadi di dalamnya. Untuk tahu apa sih misalnya caranya untuk sertifikasi RMP, itu bisa sebetulnya lebih lengkapnya lihat di websitenya PMI ya, di pmi.org. Nanti teman-teman bisa download misalnya untuk PMI RMP Handbook. Nah, di sana sebetulnya ada persyaratan bahwa dia seperti PMP membedakan menjadi dua kategori, yaitu untuk yang lulusan S1 ke atas atau untuk lulusan diploma ke bawah atau high school degree. Nah, pengalamannya juga sama sih. Kalau untuk yang 4-year degree itu dia punya 24 bulan pengalaman, sedangkan untuk yang high school dia punya 36 bulan pengalaman. Tapi lebih banyak fokusnya di sebagai risk manajemennya, bukan langsung fokus ke project manajemennya. Dia harus spesifik ke dalam pengalaman di risknya sendiri. Nah, sama kayak PMP harus punya education. Nah, ini punya risk management education, yaitu di kategori 1 yang S1 ke atas itu adalah 30 jam dan yang kedua adalah 40 jam. Nah, berapa banyak misalnya soalnya atau apa. Nah, waktu pertama kali saya RMP tahun 2012, saat itu masih sedikit sekali yang punya RMP. Saat itu baru 3 orang di Indonesia. Nah, ujiannya waktu saya ngambil ujian RMP itu adalah sekitar soalnya 170 soal, ada 3,5 jam. Nah, sekarang soalnya cuma 115 soal dan waktu pengerjaannya 2,5 jam. Dan itu multiple choice, jadi kita memilih yang paling benar di antara yang benar, atau mungkin juga ada drag and drop juga, persis mirip sedikit dengan soalnya PMP. Nah, untuk ujian RMP-nya sendiri, buku yang bisa dipakai itu adalah Pinbook 6 atau Pinbook 7 juga bisa menjadi referensi, sama ada buku yang namanya RRP Exam Preparation. Nah, teman-teman juga bisa, selain buku ini juga bisa cari yang lainnya. Ini ada buku tentang mengenai gimana sih cara passing RMP di first attempt. Di sini juga ada pembahasan detail mengenai proses-prosesnya sendiri sama latihan-latihan soalnya. Nah, kalau di PMP, kita untuk ujiannya kan dibagi menjadi 3 domain, yaitu people, proses, dan business environment. Nah, kalau di RMP itu dibagi menjadikan 5 domain, yaitu pertama adalah risk strategy and planning. Di sini fokus mengenai bagaimana mendevelop policies-nya sendiri, proses di dalam risk management, sama prosedurnya, bagaimana kita melakukan risk assessment, terus planning-nya sendiri sama responnya. Kemudian ada stakeholder engagement. Nah, namanya risk itu pasti ada yang namanya stakeholders, karena requirement dari stakeholders jika kita tidak manage itu akan bisa menjadi risiko di dalam proyeknya. Jadi di stakeholder engagement ini biasanya akan masuk domain mengenai apa sih project risk management untuk stakeholders dan project team, terus bagaimana kita mengassess stakeholders, terus bagaimana kita melihat risk tolerance-nya, sama kita bisa memprioritaskan project risk dan juga mempromosikan apa sih risk ownership-nya sendiri.
Nah, domain yang ketiga adalah mengenai risk process facilitation. Ini paling banyak ya yang munculnya. Jadi bagaimana proses-proses di dalam risk management itu sendiri. Mulai dari identifikasi, evaluation, terus kita melakukan responnya, terus kita melakukan implement responnya sampai kita memonitor risikonya sendiri. Nah, nanti ada proses domain yang keempat itu adalah risk monitoring and reporting. Di sini fokus bagaimana mengenai melakukan monitoring risk. Apakah risikonya terjadi? Jika terjadi, bagaimana risiko tersisanya? Apakah respon yang bermanfaat atau tidak? Bagaimana kita mengevaluasi risk responnya yang sudah kita terapkan terhadap strategi yang sudah kita tetapkan. Oke. Terakhir, domain yang kelima adalah bagaimana kita melakukan perform specialist risk analysis. Di sini biasanya fokus kita bagaimana ngelihat tools sama teknik yang kita gunakan di kualitatif sama kuantitatif risk analysis. Nah, jadi di sini bagaimana kita harus fokus nih teman-teman bagaimana ngelihatnya, oh kalau untuk melakukan analisis kualitatif itu apa saja sih toolsnya, kalau untuk kuantitatif apa saja toolsnya. Nah, tipsnya, matriksnya adalah karena risk itu, setiap project itu pasti punya risk, jadi walaupun misalnya kita ujiannya project risk management, tapi tetap kita harus memahami project management secara konsepnya. Karena di setiap knowledge area, di setiap proses grup di project management itu pasti ada resikonya. Jadi kadang-kadang soalnya juga akan menanyakan mengenai bagaimana sih teamsnya, bagaimana kita memanage stakeholdersnya, bagaimana risiko di dalam schedule-nya. Jadi sangat disarankan selain kita mempelajari tentang fokus spesifik di risk manajemennya, kita juga fokus melihat di knowledge area yang lain, yaitu dari integration, stakeholders, schedule, cost, terus quality, resources, terus procurement, communication, dan juga stakeholders. Yang terakhir berarti risknya kita fokus di sana. Mengenai soalnya, biasanya kita juga nggak bisa ada kontak ya dari yang risk management profesional untuk tidak memberikan secara langsung seperti apa sih soalnya, tapi typically soalnya itu adalah ada beberapa case study persis kayak BNP, tapi yang pasti ada selalu ditanyakan tadi karena kan dia punya domain khusus yaitu mengenai perform specialist risk analysis. Berarti mereka akan menanyakan mengenai khusus bagaimana sih tools dan tekniknya yang digunakan di kuantitatif atau di kualitatif. Kalau di kualitatif cukup simpel ya, cuma ada 2 tools yang bisa kita gunakan. Nanti kalau teman-teman pengen lebih detail mengenai apa sih tools dan tekniknya, bisa melihat dari episode-episode dari FA Academy. Nah, sedangkan untuk kuantitatif yang pasti kalau nggak salah dari setiap beberapa yang muncul ya, dari beberapa saya yang muncul, waktu itu beberapa teman saya yang ngambil ujian juga muncul soalnya biasanya terkait mengenai simulasi Monte Carlo. Nah, jadi teman-teman harus pelajari nih, apa sih manfaatnya simulasi Monte Carlo itu, dia digunakan untuk apa, nantinya cara menggunakannya seperti apa. Walaupun kita tidak ditanyakan bagaimana step by step menggunakannya, tapi kita harus tahu dulu ini toolsnya digunakan untuk melakukan apa. Proses-proses di risk management itu apa saja. Nah, itu yang biasanya sering dipertanyakan. Nah, prosesnya sendiri di dalam risk management berarti fokus di 7 proses ya kalau berdasarkan Teamwork 7. Yaitu pertama adalah bagaimana kita plan risk manajemennya. Di sini teman-teman harus fokus nih, harus tahu stakeholders risk tolerance-nya. Jadi kalau di ujian PMP kita nggak begitu detail membahas mengenai apa sih stakeholder risk tolerance, risk attitude atau risk appetite. Nah, di sini harus lebih tahu mengenai lebih detail mengenai stakeholder risk tolerance-nya. Bagaimana fungsi dari risk management plan dihasilkan dari proses ini menjadi guidance untuk proses-proses yang lainnya. Proses yang kedua adalah identify risk. Nah, di sini bagaimana kita melihat bagaimana melakukan identifikasi risknya. Jadi fokus mengenai tools dan teknik yang digunakan juga, mulai dari prompt list, root cause analysis, atau misalnya fishbone diagram. Ini fokus ke sana. Fungsi dari tools itu seperti apa, nanti akan digunakan bagaimana. Nah, itu harus lebih dipahamin lebih detail ya. Nah, terus
Yang ketiga adalah berarti kita melakukan ranking risikonya, yaitu melakukan perform qualitative risk analysis. Di sini kualitatif kalau di dalam prosesnya risk management itu wajib mandatori. Karena kalau kita tidak melakukan qualitative risk analysis, kita tidak bisa tahu apa sih ranking risikonya dari proyek tersebut. Nah, karena mengelola proyek itu kan punya batas waktu, punya batas biaya. Jadi kita harus yang utamakan adalah melakukan prioritasnya. Nah, cara memprioritaskan adalah ranking risiko mulai dari tinggi sampai yang rendah. Nah, di proses evaluasi kualitatif inilah kita melakukan ranking risikonya. Nah, kemudian evaluasi kan ada yang kedua adalah tentang kuantitatif. Ini sebetulnya di project risk management tidak mandatory. Jadi bisa dilakukan, bisa tidak, tergantung dari kompleksitas projectnya ataukah kita punya keahlian di sana. Tapi terkait ujian RMP, kita harus memahami kira-kira di proses ini apa saja sih yang dilakukan, terus tools dan teknik yang dilakukannya apa aja. Jadi teman-teman harus tahu bagaimana distribusi probability dari nanti data angka yang akan kita analisis, harus tahu nanti expected monetary value, decision tree analysis, terus simulasi Monte Carlo, dan masih banyak lagi tools yang digunakan di quantitative risk analysis. Oke, nah kemudian karena namanya risiko, percuma aja kan kalau kita ranking tapi kita tidak respon. Nah, apa yang harus kita lakukan jika risikonya terjadi? Nah, proses yang kelima ya, berarti adalah plan risk respon. Di sini harus tahu respon untuk risiko negatif apa saja, respon untuk risiko positif apa saja. Jika respon kita tidak efektif, yang di preventionnya apakah kita harus pakai contingency plan, apakah kita harus pakai fallback plan, ataukah kita harus ada pakai workarounds-nya jika risikonya terjadi di tahap eksekutif. Nah, yang keenam adalah prosesnya implement risk response. Di sini bagaimana kita melakukan implementasi respon risiko sesuai yang sudah kita rencanakan. Nah, proses yang terakhir adalah monitor risk. Ini memonitor bagaimana respon-respon kita apakah efektif menghasilkan risiko. Jika tidak, berarti kita harus pakai respon yang lain. Atau jika ada risiko baru yang muncul di tahap operasionalnya, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu ada di dalam monitor risk-nya. Oke, terakhir tipsnya adalah pelajari risk terms-nya. Jadi teman-teman harus tahu membedakan antara contingency risk, manajemen risk bedanya apa, residual risk, secondary risk, terus juga risk trigger itu apa sih pemahamannya, terus juga workaround, terus juga respon-respon di risiko negatif sama risiko positif. Oke. Sekian sharing dari saya mengenai PMI, RMP Exam Preparation. Jika ada teman-teman mau bertanya lebih lanjut, bisa kunjungin di link kita di avenue.co.id atau juga bisa melihat dari episode-episode sebelumnya dari Afikademia. Oke, sampai jumpa.